suksesnya penyelenggaraan perlindungan anak itu tidak luput, dan kalau boleh kita katakan benteng pertama itu betul. di rumah dan orang. Sebelumnya ini ada 5 kasus yang kita tanganin hal yang serupa. Dalam hal ini pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandung. Ayah kandung. Dari dulunya penyumbang kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak dari 3 kabupaten kota ini, Labuhan Batu Utara, dan Labusel, adalah Labuhan Batu Selatan dari dulu. Bang Ilham. Siap. Bang, apa kabar Bang? Udah lama nggak jumpa ya, semalam lah jumpa kita kan? Siap. Alhamdulillah sehat walafiat sampai hari ini. Jadi kawan-kawan, banyak pengalaman yang terkesan dengan Bang Ilham. Dulu pernah ikut nimbrung dengan Bang Ilham sebagai adik-adik di Satma PP Labuan Batu Selatan. Siap. Luar biasa. Tapi kali ini Bang Ilham hadir bersama kita sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Labuan Batu Selatan. Nah, berbicara tentang anak, kita sedang berhadapan langsung dengan Ketua KPAD Labuan Batu Selatan. Jadi ini adalah kesempatan yang jarang kita dapati karena kesibukan beliau menangani ataupun mengawasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Nah, di sini Bang, izin, kalau awak kenalkan Abang, kayaknya nggak mungkin lagi kukenalkan karena udah Labuan Batu Selatan, apalagi di elit ini udah kenal sama Abang. Siap. Tapi mungkin bolehlah Bang, perkenalkan diri, apa aktivitas Abang sekarang, kesibukan Abang apa sekarang, atau boleh juga cerita terkait dengan kegiatan Abang yang lagi viral mungkin ya Bang. Siap. Labuan Batu Selatan. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Ilham Daulay SHI, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Labuan Batu Selatan periode 2022 sampai 2027. Kebetulan saya putra Desa Air Merah, Kampung Rakyat Labuan Batu Selatan. Asli Bang? Asli. Putra daerah. Dan alhamdulillah sudah memiliki istri dan 2 orang anak. 1 istri cukup. Baik, terkait apa yang disampaikan tadi Saudara Habib, sebenarnya kita juga dulunya sebelum terjun ke dunia pelindungan anak ini juga mengikuti dunia aktivis. Di situ dulu kita bertemu dengan Adinda Habib. Akan tetapi proses demi proses kita teringat dengan ucapan Tan Malaka, kalau nggak saya silap itu, terbentur. Mungkin dulu saking banyaknya terbentur, akhirnya terbentuk di sinilah di Alhamdulillah di Komisi Pelindungan Anak ini. Kan tetapi sebelum di KPA ini atau Komisi Pelindungan Anak ini, kita kurang lebih hampir 3 tahun kita di NGO atau biasa orang bilang LSM yang namanya Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PA, yang diketuai oleh Bapak Mendiang, almarhum Bapak Mendiang Aris Merdeka Sirait. Berarti sebelum di KPAD pun Bang sudah punya histori perjuangan ya Bang? Siap, sudah. Dan itu memang kita bergerak tanpa ada biaya apapun. Alhamdulillah. Dari dompet sendiri, dari uang sendiri dengan teman-teman pengurus Komnas PA pada saat itu. Dan alhamdulillah memang hari ini dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan untuk menduduki sebagai Ketua Komisioner KPAD Labuan Batu Selatan. Mungkin itu perkenalannya. Nah, begini Bang. Ini kan semalam kita kan sama-sama di lapangan. Ini kasus lagi viral terkait dengan dugaan persetubuhan dengan anak kandung dan dugaan pembunuhan anak. Nah, kira-kira Bang, ini kan terjadi di Kota Pinang kan? Iya. Kira-kira dari kejadian tersebut, apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran? Karena apa saja hak-hak anak yang sering dilanggar di Labuan Batu Selatan ini, Bang? Nah, sering terjadi pelanggaran tersebut itu di KPAD sendiri. Bagaimana cara orang Abang di KPAD menangani kasus seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Sejalan beradanya kami atau hadirnya KPAD Labuan Batu Selatan itu memang
paling banyak kasus kekerasan terhadap anak, mau itu kekerasan fisik, seksual maupun mental, itu adalah di lingkungan keluarga. Itulah yang paling banyak kasus di lingkungan keluarga. Dominan ya, Bang? Dominan di lingkungan keluarga. Siapakah yang dominan pelakunya? Adalah orang terdekat. Siapa itu? Ayah kandung, ibu kandung, kakek, nenek, abang, dan lain-lain. Di ruang lingkup keluarga itu, itulah yang berpotensi sebagai pelaku kekerasan terhadap anak. Mau itu baik itu kekerasan fisik, seksual maupun mental. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah lingkungan keluarga, di mana yang paling banyak? Di lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan, di sekolah, baik itu pelakunya guru dengan murid atau murid satu dengan murid yang lain. Baik itu kekerasan fisik, seksual maupun mental. Itulah persentase terbanyak nomor 2. Setelah itu baru lingkungan masyarakat. Sembari daripada itu, makanya hari ini kita menganggap bahwasanya di rumah adalah tempat aman untuk anak. Di sekolah yang berbentuk pondok, seperti pondok pesantren juga kita anggap adalah tempat yang aman. Tetapi itu kita sudah hampir tidak percaya lagi, karena hampir tiap bulan kita disuguhkan dengan berita ada kekerasan terhadap anak. Di mana lingkungan keluarga? Di mana di lingkungan pesantren, lingkungan pendidikan umum atau apapun itu. Itu dia. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi daripada KPAD dalam hal ini kan pengawasan. Pengawasan ya, Bang. Pengawasan. Bukan pendampingan ya, Bang. Bukan, kita pengawasan. Pengawasan dan pencegahan itu dari kita KPAD kan begitu. Dalam hal penindakan itu kepolisian. Kalau pendampingan itu ada dia di Dinas DP3 P2KB namanya P2TP2A. Dan ada di Dinas Sosial namanya Peksos, pekerja sosial. Itulah tugas sebenarnya yang harus mendampingi setiap ada kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Berarti P2TP2A. P2TP2A. Iya. Dengan Peksos di Dinas Sosial, pekerja sosial. Berarti ini orang-orang yang sering berkolaborasi. Iya, yang seharusnya. Iya. Bang. Iya. Nah, terkait dengan kolaborasi ini, Bang. Sebenarnya kapan waktu yang tepat kalau orang Abang sendiri sejauh pengalaman orang Abang ber-KPAD, kapan waktu yang tepat bagi masyarakat? Ini kan banyak kasus, Bang. Banyak kasus untuk melaporkan kekerasan anak. Kapan waktu masyarakat yang tepat untuk mereka melaporkan ada ini kasus kekerasan terhadap anak? Kapan itu kayak gitu? Oke, baik. Terkait masalah waktu itu, kami dari KPAD membuka ruang 24 jam, mau kapanpun itu. Maka kan berharap masyarakat di luar sana harus bisa menjadi pelopor dan pelapor. Ya kan? Pelopor dan pelapor. Jangan ini, maaf cakep nih, contoh nih, tetangganya dia sering mendengar, mungkin anak tetangganya menangis, histeris, menjerit apa segala macam, dan dia sudah tahu di situ ada kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik lah kita katakan contoh dulu. Tapi si keluarga ini enggan. Ya kan, enggan untuk melaporkan, minimalnya dia laporkan kepada kepala dusun atau kepala desa, baru ke ranah hukum kan begitu. Tapi dia diam itu. Akhirnya kita katakan contoh kasus yang tadi itu, sampai mungkin ada yang sampai hilang nyawa, memakan korban atau sampai parah, baru heboh mencari untuk kemana kita melapor, ini apa segala macam kan begitu. Kalau permintaan kita masyarakat itu seperti saya bilang tadi, jadi pelapor dan pelopor ketika melihat pada saat itu ada kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Nah, ini gunanya adalah untuk meminimalisir. Kalau dibiarkan sampai ada korban kan kasihan sama si korban kan begitu. Intinya kami KPAD membuka ruang 24 jam, mau kapanpun itu. Meskipun kadang kami sampai ke Polres memberikan pendampingan, sebenarnya kami KPAD ini kalau pendampingan tidak ada. Karena tugas dan fungsi KPAD adalah pengawasan. Pengawasan atau memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam hal ini pemenuhan hak-hak anak, gitu. Mediasi dan lain-lain terkait masalah pemenuhan hukumnya ketika anak kita menjadi korban, baik anak itu menjadi pelaku, bagaimana sistem peradilan pidana anak itu harus berjalan sesuai dengan koridornya kan begitu. Itu sebenarnya kita bebas saja mau kapanpun, gak ada masalah sama kita. Jadi kalau yang dari Abang sampaikan itu kan, Bang, artinya minim kesadaran di masyarakat, di sekolah bahkan sekalipun, walaupun sering orang Abang melakukan edukasi. Nah, ini Bang, di mana saja sebenarnya ruang lingkup orang Abang melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat ataupun anak-anak sekolah ataupun stakeholder yang lain yang berpotensi besar ada
kejadian kekerasan terhadap anak? Kapan saya bang? Di mana? Oh gini, terkait masalah ruang lingkup itu sebenarnya ya mencakup semua aspek sih sebenarnya kan gitu. Baik di atas pendidikan, kesehatan, pendidikan, kesehatan, lingkungan masyarakat, termasuk di perusahaan-perusahaan. Karena dimanapun, kapanpun, tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya kekerasan terhadap anak. Kan begitu. Bukan berarti hanya di keluarga saja, bukan di sekolah saja. Ya, kita katakan kekerasan terhadap anak ini kan pelanggaran terhadap anak bukan hanya kekerasan saja. Contoh eksploitasi anak. Nah, di mana notabene yang sering terjadi eksploitasi anak? Bisa di area perkebunan, di usaha UMKM, kan gitu. Biasanya kita lihat di KP-KP memperkerjakan anak di bawah umur, kan begitu. Atau di perkebunan kita lihat ada anak-anak yang mengutip brondolan atau mengangkat sawit. Di mana saya sebenarnya pasti ada gitu pelanggaran hak-hak anak itu tadi. Makanya kita semua aspek kita awasi dalam hal pemenuhan hak anak ini tadi. Jika ada kasus bang, kasus yang masyarakat ini ingin melaporkan ke orang abang, ke KPAD ini. Nah, di mana masyarakat ini bisa ketemu, walaupun itu memang orang abang dalam berkegiatan gitu kan, atau di sekretariat, di mana aja sebenarnya masyarakat bisa melaporkan? Oke, baik. Kebetulan kita kantor ada di Jalan Simaningkir. Di Simaningkir, di depan kantin 17. Di situ ada kantor Komisi Pelindungan Anak Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Kita juga ada medsos, Facebook dan Instagram. Jadi masyarakat mana tahu mungkin ada yang merasa jauh kan begitu. Kalau ke kantor KPAD dulu capek kali Pak. Nah, itu nggak ada masalah. Kita kan di medsos itu ada kontak pengaduan KPAD. Bahkan kita juga punya pengaduan online. Kan begitu. Ada di nomor-nomor situ tertera, silahkan telepon. Nah, mana tahu kita gini, tidak semua kasus itu ujuk-ujuk harus melapor ke KPAD dulu. Ya, betul. Ya kan? Nah, ini bagaimana ini Bang? Ya dong, kan gitu. Gimana? Tidak meski ujuk-ujuk harus melapor ke KPAD dulu. Biasanya orang datang ke KPAD itu gunanya yang pertama adalah konseling. Nah, yang pertama konseling, yang kedua duduk nggak perkara ini. Contoh, datang korban gitu, kasusnya seperti ini. Nah, kita KPAD memberikan masukan kan gitu. Kira-kira ketika ini kita bawa ke ranah hukum atau kita melapor ke pihak kepolisian sudah memenuhi alat bukti tidak? Sudah memenuhi unsur pidana tidak? Nah, ini tadi biasanya mereka konseling dulu. Kita kasih tahu, kita kasih arahkan segala macam, baru mereka melapor ke polisi. Tapi banyak juga kasus itu ujuk-ujuk langsung ke kantor polisi, langsung ke Polres. Kadang-kadang orang Polres yang ngabari sama kita, kan gitu. Bahwasanya ada kasus A, B, C, dan D, kan gitu. Tidak ujuk-ujuk harus ke KPAD. Masyarakat juga bisa silahkan langsung ke kantor polisi, dalam hal ini Polres Labuan Batu Selatan, silahkan, nggak ada masalah itu. Cuman lagi kalau memang butuh pendampingan, silahkan datang ke kantor kami, KPAD Labuan Batu Selatan, yang terletak di Jalan Simaningkir, Kelurahan Kota Pinang. Juga bisa datang ke Dinas DP 3AP 2KB, yang ada di seberang kantor catatan sipil, di komplek perkantoran Bupati Labuan Batu Selatan. Di situ ada namanya, seperti saya bilang tadi, P2TP2A, yang fungsinya adalah memberikan pendampingan kepada anak ataupun perempuan. Tuh. Gini Bang, aku sebenarnya bingung ini Bang. Ini kasus kekerasan terhadap anak gitu kan banyak ini sebenarnya. Banyak kali, banyak. Kenapa ini bisa banyak terjadi? Karena sementara regulasi dan secara manusiawi orang-orang kan tahu sebenarnya ini salah gitu. Iya betul. Kenapa ini Bang? Kenapa bisa terjadi nih? Karena masih ada peraturan. Kenapa? Baik, ini saya cerita sedikit mengenai masalah, sedikit saya lompatkan dulu ya, kepada kasus yang viral kemarin terkait masalah ayah kandung yang sebenarnya bukan mencabuli sih, bukan mencabul, tapi dia kalau bahasa hukumnya itu dia persetubuhan terhadap anak, kan gitu, dia melakukan persetubuhan terhadap anak, itu bahasa hukumnya. Sebelumnya ini ada 5 kasus yang kita tanganin, hal yang serupa. Dalam hal ini pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandung. Ayah kandung. Ya. Dari 5 kasus ini bisa kami simpulkan, dan kami kebetulan kan langsung berhadapan dengan korban, langsung berhadapan dengan pelaku. Kami telaah, kami kaji, kami cari-cari informasi. Ya kalau kita umat beragama, kalau boleh kami ini secara agamanya dulu ya tuh. Rata-rata pelaku ini memang kalau boleh kita katakan tidak punya iman.
tidak paham agama, Iya. jauh dari koridor agama. Kita terlepas dulu cerita Ya, hukum negara tadi gitu. Iya. Tapi 5 Apa kasus yang mempengaruhinya kan? 5 kasus yang saya bilang tadi ini memang kebetulan mereka ini jauh dari agama. Kan begitu, jauh dari agama. Di saat saya bilang ketika pelakunya ini maaf orang muslim, saya tanya pernah sholat tidak pernah sholat. Ketika pelakunya orang yang non muslim, nah pernah nggak ke gereja atau ke tempat ibadah lainnya? Tidak pernah. Iya. Nah, jadi mereka memang notabene itu Iman jauh. ya, Bang? Iman lah terutama. Yang kedua memang kalau boleh kita katakan faktor lingkungan. Lingkungan ya, Bang? Iya, lingkungan. Jadi Contoh. ya, kasus yang kami tangani ini ada 3 kasus dari 5 kasus ini. Ini kejadiannya di lingkungan perkebunan. Yang mana di area kebun mungkin bisa kita lihat. Kalau ada perkebunan berarti kan sunyi. Dalam hal ini kalau kita Labuan Batu Selatan ini kan hampir berapa persen itu? 60-70% itu Ya, betul. lingkungan perkebunan. Jadi kesempatan mereka untuk melakukan kejahatan itu, apalagi anak kandungnya kan gitu kan? Besar. Kenapa? Ini faktor tadi. Sunyi kan gitu. Ya, faktor lainnya ada. Termasuklah faktor dari handphone kan gitu. Ya, mungkin kalau kita lihat zaman sekarang ini kan tanpa kita cari pun kadang lewat itu yang negatif, Ya. konten-konten negatif di handphone kita. Mungkin itu tadi. Mungkin hasrat dia menggebu-gebu, iman tidak ada, tambah lagi faktor lingkungan mendukung keadaan. Nah, ini tadi terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau di sekolah gimana, Bang? Kalau di sekolah sih sebenarnya kebanyakan kejadiannya itu di sekolah yang berbentuk asrama. Berarti kan mereka kan dalam pengawasan. Iya, betul. Kalau dia yang di luar asrama itu hanya sebagian kecil, pernah, tapi tidak sebanyak kasus yang ada di asrama. Begitu sebenarnya. Karena tadi mereka ini kan anak ini kan di bawah pengawasan mereka gitu. Iya. Itu dia. Dari rumitnya perjalanan orang Abang untuk memperjuangkan, mengawasi kalau ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Aku mau tahu nih, Bang. Siap. Strategi KPAD yang Abang pimpin sekarang untuk kalau kita katakan mengosongkan ataupun membasmi, mungkin butuh waktu. Siap. Tapi bagaimana cara orang Abang di KPAD, strategi orang Abang untuk meminimalisir lah adanya kejadian ini, kejadian kekerasan terhadap anak. Oke, baik. Ini perlu juga saya sampaikan nih kepada rekan-rekan semua, mungkin yang mendengarkan podcast ini. Sebelum ada Polres Labuan Batu Selatan, itu masih Polres Labuan Batu. Dari dulunya penyumbang kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak dari 3 kabupaten kota ini, Labuhan Batu Utara, dan Labusel adalah Labuan Batu Selatan. Dari dulu. Ya, betul. Dari dulu itu kalau memang saya salah silahkan cross check ke Polres Labuan Batu. Silahkan pertanyakan itu. Ini by data lah. Iya, itu by data. Karena kan kita waktu LPA kan masih Labuan Batu. Iya, betul. Nah, baru berapa tahun belakang ini baru ada Polres Labuan Selatan gitu. Selama ini kita kan di Labuan Batu itu. Yang kedua memang bersyukur banyaklah kita, berterima kasih juga dengan pemerintah dan juga kepolisian sudah mendukung adanya Polres di sini kan begitu, untuk mempermudah kita lah gitu. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan itu dalam kurun waktu kita baru 2 tahun nih. KPAD Labuan Batu Selatan baru berjalan 2 tahun kurang lebih. Kalau kita katakan kalau anak-anak berarti masih belajar berjalan. Ini 2 tahun ini sebenarnya kan Bang priorisasi Di KPAD-nya. Ya. Tapi kalau perjuangannya kalau perjuangan di perlindungan anak itu kurang lebih dari 2018. 2018 itulah mulainya. Cuman kalau di Komisi Perlindungan Anak ini baru 2 tahun ini kan gitu. Upaya-upaya yang kita lakukan itu sesuai dengan tupoksi kita dalam hal ini pencegahan, sosialisasi, edukasi itu sudah kita lakukan maksimal. Ke lingkungan masyarakat, dalam hal ini desa sebagai fasilitatornya, ke lingkungan pendidikan. Kemarin di 2024 kita go to school, 42 SMA, SMK, swasta dan negeri Labuan Batu Selatan itu kita lakukan sosialisasi, edukasi. Dan itu perlu juga saya sampaikan, tidak ada dipungut biaya apapun kita yang datang ke sekolah. Dan masih juga ada beberapa SMP. Kalau SMP belum maksimal, yang sudah maksimal itu SMA, kan gitu. Mungkin SMP akan apalah di setelah nanti. Karena kebetulan kami hari ini fokus ke pesantren. Nah, dalam waktu di awal 2025 ini kita juga sudah sosialisasi di 3 pesantren. Kita mau selesaikan ini
ya kurang lebih 2 bulan setelah ini podcast ini, setelah 2 bulan posting kita mau selesaikan semua pesantren yang ada di Labuan Batu Selatan. Karena Berarti lebih banyak orang abang belakangan ini ke sekolah ya? iya, Pada ke sekolah. desa, kan? Ke sekolah. Kalau ke desa itu kita di 2020 apa kemarin di 2023. 2023 kita ke desa, di 2022 kita fokus ke sekolah dan 2024 kemarin kita fokus sekolah. Ini juga kita mau fokus ke sekolah yang berbentuk asrama. Karena yang namanya seperti saya bilang tadi juga asrama ini kan sensitif kan gitu. Makanya kita juga fokus ke situ. Itu dia. Apakah apa sebenarnya yang orang abang lihat? Kenapa sosialisasi edukasi ini lebih ke sekolah? Apakah karena di masa depan orang-orang inilah yang akan apa atau gimana? Ya, kita lihat hari ini kan kenakalan remaja itu kan bukan hanya sekedar pacaran yang berujung yang namanya ada istilahnya apa namanya pergaulan bebas yang mengarah seksual. Tapi kenakalan remaja itu ada yang namanya geng motor. Ya kan, ada yang namanya apa istilahnya itu bullying terutama, ya kan, banyak kejahatan-kejahatan anak itu yang terjadi di sekolah. Nah, makanya kita kasih edukasi kepada mereka, bukan berarti seorang anak itu tidak bisa dipenjara, kan gitu. Oh, kami udah ada nih perlindungan anak, kami bebas melakukan apapun. Nah, itu kita edukasi kepada mereka. Bukan berarti kalian karena anak di bawah umur dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2019 anak tersebut, terus kalian semena-mena untuk melakukan apa? Tidak. Kan gitu. Bolehkah seseorang anak dipenjara? Boleh. Seorang anak bisa dipenjara dengan ketentuan-ketentuannya. Kan gitu. Mulai dari ancaman pidana di atas 5 tahun, mulai dari ketika umurnya 14 tahun ke atas, seorang anak bisa dipenjara. Itu kita kasihkan kepada mereka edukasi itu. Biar mereka lebih paham. Kan gitu. Terutama sebenarnya selain daripada kita fokus terkait masalah saya bilang tadi pacaran yang berujung kepada pergaulan bebas tadi, ada yang lebih penting lagi terkait masalah bullying. Hati-hati. Mungkin kalau kita secara kasat mata yang paling parah itu adalah kasus kekerasan seksual atau fisik. Tapi ada sebenarnya yang lebih fatal lagi. Bullying yang mengakibatkan ke mental. Psikologinya terganggu ya, Bang? Iya dong. Karena itu ada kejadian di Jawa Tengah, seorang anak SD itu yang melompat dari lantai 2, kebetulan sekolah SD-nya tingkat 2 ke bawah sampai kepalanya pecah, meninggal di tempat. Setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, anak ini korban bully, ejean teman-temannya. Nah, itu tadi. Sampai situ kita kita lakukan. Namun kita kan KPAD ini juga manusia biasa, Pak Habib ya. Kita juga manusia biasa. Berhubung kita juga masih 2 tahun, kita banyak minus. Kita banyak kekurangan, kita juga butuh masukan-masukan, terutama dari teman-teman seperti Habib, abang-abang senior yang ada di luar sana, juga masyarakat. Nggak usah sungkan-sungkan, berikan masukan, saran kepada kita, karena kita juga masih proses belajar. Tapi Bang, aku pribadi, aku apresiasi Bang. Siap, terima kasih. Selain daripada mengedukasi, orang abang selain daripada mengedukasi ke sekolah, ke masyarakat, ternyata kan dari cerita kita yang kemarin, kalau ingat abang pernah cerita dari sosialisasi orang abang ke sekolah, malah orang abang sekaligus menguak. Iya, betul. Kan pernah ada pengalaman kemarin ya? Itu bukan sekali pengalaman, ada berkali-kali. Oh, ada berkali? Iya, itu betul. Di saat kita datang memberikan sosialisasi edukasi itu, ini si anak kita pikir dia bertanya seolah-olah bertanya. Ternyata yang bertanya adalah dia korban. Ya kan? Kalau dalam hal itu sebenarnya kalau pihak sekolah kan pasti terpukul. Ya kita kan datang ke situ memberikan sosialisasi edukasi kan orang asing. Iya betul. Iya kan? Ya, betul. Sementara guru-gurunya di situ yang mungkin tiap hari dia jumpa, otomatis dianggap seperti orang tua, teman atau kakak atau abang gitu. Otomatis seharusnya kan dia lebih nyaman kepada gurunya cerita. Ya, betul. Kenapa ketika kami yang datang, si anak ini baru cerita? Nah, ini tadi. Berarti kan ada apa komunikasi di lingkungan sekolah itu? Nah, ini tadi, kita bukan mau menyalahkan siapapun kan begitu. Itulah temuan-temuan yang kita dapatkan di sekolah. Kadang-kadang di saat sosialisasi di sekolah itu, ternyata di sekolah itu ada masalah, ada korban, ada kasus anak. Itu tadi. Perlu nggak apa Bang? Pendidikan seks? Perlu kali. Kalau yang dari abang ceritakan tadi, perlu kali. Karena mungkin orang tua zaman sekarang ini terutama kepada orang tua ya, jangan kepada guru. Kalau guru nanti mengajarkan ilmu terkait masalah seksual itu mungkin sensitif. Nah, tapi kalau orang tua kan tidak, terutama kaum ibu, kepada orang tua yang apalah ibunya lah gitu, harus memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi atau pemahaman terkait masalah seks. Masalah seks ini maaf cakap bukan hanya sekedar
melakukan hubungan intim kan tidak juga kan? Berarti diawali di rumah ini Ya di rumah. Ya apa menceritakan kata Rasul itu kan madrasah pertama itu kan Iya, betul. di rumah. Guru pertama itu siapa? Orang tua siapa? Ibu. Nah itu tadi. Makanya terkait masalah suksesnya penyelenggaraan perlindungan anak itu tidak luput dan kalau boleh kita katakan benteng pertama itu Iya, betul. di rumah dan orang tua. Kan gitu. Kalau di luar-luar itu hanya faktor pendukung. Iya. Itu dia. Siap, Bang. Makasih banyak, Bang. Iya. Cuman ada sedikit lagi saya tambahin. Nah, Ada juga tuh kadang-kadang di medsos itu semenjak adanya KPAD kasus makin banyak. Katanya kan gitu. iya, Iya. Logikanya. logikanya kok terbalik. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Ya buktinya semenjak ada Polres Labuan Batu Selatan makin banyak kasus di apa kan? Di Labusel. Labusel. Iya. Kira-kira anak apa namanya istilahnya jawabannya apa kira-kira? Kalau aku, Bang, Iya, semakin banyak kasus di Labusel semenjak ada Polres Labuan Batu Selatan, semakin banyak kasus di Labuan Batu Selatan. Apa kira-kira? kalau aku menjawabnya, Bang, karena akses kita sudah mudah. Yes. Yang kedua, keterlibatan edukator, keterlibatan instansi ataupun lembaga yang seharusnya mengedukasi, artinya bekerja. Ya. Nah, kalau aku menganggap gitu aja, Bang. Yes. Kalau jawaban saya sebenarnya gini, ya wajar saja mungkin ada sebagian masyarakat menilai seperti itu kan gitu. Apalagi orang yang nggak suka sama kita kan gitu. Dan dengan tanda kutip gini, Bang, kalau aku pikir kan, nggak pengaruh media sosial juga, Bang. Ya. Pengaruh media sosial itu Ya, kuat betul. sekali. Kuat sekali karena memang sekarang itu no penal no justice kan gitu. Iya, no penal, no Nah, no justice. penal no justice kan gitu. Cuman lagi begini. Kenapa semakin ada KPAD semakin banyak kasus? Kita kan sosialisasi nih. Setiap sosialisasi kita sampaikan, Bapak Ibu kita 24 jam menerima laporan. Orang ibu nggak usah pikirkan mau ada biaya atau tidak, kami yang jemput. Ya kan? Kadang-kadang masyarakat itu pada gimana? Kalau aku melapor ke polisi, mau ke sana makan apa, visum bayar siapa segala macam. betul. Ini maaf cakap Pak Habib, kadang-kadang visum pun kami yang bayar. Kan gitu. Kami jemput bola. Makanya ada wadah. Nah, ada Polres, ada tempat orang mengadu. Kalau dulu kan mungkin orang dari Jauh. Tanjung Mulia masuk ke dalam sana ketika mau melapor ke Polres Labuan Batu berpikir. Betul. Dari Cikampa, yang dari Air Kraso, yang dari jauh-jauh lah seperti kami dari Air Merah mungkin berpikir 2 kali untuk. Kalau ini kan tidak. Akses itu mudah, kemudian dekat. Sama seperti kami, masyarakat sudah ada tempat untuk mengadu. Iya. Ya kan? Mungkin mereka mempermudah mereka bagaimana Pak, bagaimana segala macam. Apalagi mereka ketika kita berikan apa namanya sedikit pemahaman edukasi tadi, mereka yakin sama kita. Iya. Akhirnya mereka mengadu. Itu tadi. Berarti positif dong, Bang. Positif sebenarnya. Terkuaknya Iya. banyak kasus selama orang Abang ada, selama Polres ada, atau selama APH yang lain ada, ya, berarti positif kan? Positif, alhamdulillah positif kali. Nah, jadi dari obrolan kita yang panjang ini, Bang, sebenarnya udah jauh. Target kita tadi, aku tadi ada batasannya, cuma Iya. karena sore kali Iya. kita apa? Karena insya Allah pun kayak aku kan, Bang, kayak aku Iya. pasti punya anak. Siap. Insya Allah punya anak. Bagaimana cara kita mengedukasi, bagaimana cara Iya. kita mengawasi Iya. kan, sebagai orang tua. Iya. Nah, ini mungkin bolehlah, Bang, Abang sampaikan di podcast ini pesan Abang kepada orang tua, pesan Abang kepada anak-anak sekolah terkait dengan bagaimana cara orang tua mendidik anak, mengawasi anak, dan bagaimana anak yang diawasi dan dididik ini tidak keluar dari apa yang telah dididik gitu. Oke. Coba. Oke, baik. Ini sangat closing ini sangat menarik itu. Terkait masalah pendidikan. Ya, pendidikan. Mungkin dulu di zaman kita, di zaman saya itu orang tua mendidik anak dengan kekerasan itu banyak anak yang berhasil. Aku Ya kan? satu, Bang. Aku Ya termasuk saya juga kan Iya, begitu. Apa namanya ketika melakukan kesalahan di sekolah yang ditempeleng, yang dicubit, yang ditampar, yang ditunjang itu biasa. Kan begitu. Bahkan kalau dulu ketika kita pulang dari sekolah melakukan kesalahan, kita mengadu sama orang tua, jangan berharap kita dibela. Makin ditambah. Makin ditambahi kan begitu kan? Tampari. Itu berbeda dengan zaman sekarang kan begitu. Itu masuk kekerasan nggak itu, Bang? Ya kekerasan juga. Enggak. Kekerasan Cuman kayaknya juga. yang mendidik ya. Kan? Iya, kalau kekerasan mendidik itu masih bisa, cuman kita bilang ya
Terus Rasul kan juga mengajarkan itu, ketika Iya, anak umur sekian sholat, kalau ada pukul Iya, dengan betul, catatan tidak boleh berbekas, kan begitu. Ya ada juga batasannya gitu. Cuma lagi dalam hal ini negara kita sudah mengatur undang-undang itu, undang-undang perlindungan anak. Jadi bukan berarti orang tua menganggap anak adalah asetnya, sehingga suka hati dia untuk melakukan apa, ya kan? Contoh ditempelin anak itu gara-gara nggak sholat segala macam, datang tetangganya, bu jangan pukul bu, nanti ibu kena KPAD, nggak urusan itu anakku katanya kan gitu. Tidak bisa. Satu, jangan anggap anakmu itu Adalah aset. asetmu. Itu nggak boleh. Iya, Nggak boleh. tidak Pak. boleh. Jangan Anak anggap tetap anak. Iya, memang secara syariatnya anak itu darah daging kita. Ya, betul. Secara hakikatnya titipan Tuhan. Iya. Tapi secara negara, berhubung kita di Indonesia ada hukum hukum di negara kita ini mengatur anak itu juga dilindungi oleh negara. Iya. Ya.